Al-Imam Ghazali rahimahullah katakan, al-ada, kebiasaan sehari-hari kita makan, minum, berpakaian, kita naik kendaraan dan sebagainya. Kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan, maka menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah bukan sekedar sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kehidupan sehari-hari, makan, minum, begitulah tidur kita, naik kendaraan, kawinnya kita semua jadi ibadah. Kapan? Kalau kita letakkan dalam setiap gerak diri kita kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW, maka hidupnya tidak lepas dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Dia pun akan cinta dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, maka dia pun memperbuat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah SAW ada sauri teladan yang baik, ada budi pekerti yang baik. Untuk apa? Untuk ditiru. Maka ada sahabat radhiyallahu an yang selalu mencatat perbuatan baginda Rasulullah SAW, selalu mencatat perkataan baginda Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang lain menegur, wahai fulan, bukankah Rasulullah SAW juga manusia? Kadang beliau bersedih, kadang beliau juga marah, kadang beliau juga berbuat yang demikian. Maka ketika itu dia berhenti mencatat apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengetahui bahwasanya dia tidak lagi mencatat apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sabdakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang engkau perbuat, apapun yang engkau katakan, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah SAW, apapun yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasannya itu adalah datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu ada tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga ulama mengatakan, seandainya seseorang mati dalam keadaan di WC, tetapi dia masuk WC-nya tadi dengan cara baginda Rasulullah SAW, dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka matinya dia di WC dalam keadaan beribadah. Karena apa? Dari awal masuk WC-nya tadi, dia ada tuntunan dari Rasulullah SAW, dia mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka dia pun mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru masuk WC-nya saja. Apalagi perbuatan-perbuatan yang lain kita tiru, perbuatan-perbuatan yang mulia yang lainnya kita tiru dari akhlak baginda Rasulullah SAW, maka itu akan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.